wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan utama tentulah ucapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semuanya yang hadir senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Sekalipun itu memang kita mungkin ada ngerasa kurang di badan kita, karena itu semata-mata adalah sebagian daripada nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat beriring salam tidak lupa juga mari kita sama-sama sanjungkan keharibaan junjungan mubalik agung, manusia terhormat sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa tercurah limpahkan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati tentunya pada kesempatan ini pemateri kita, yaitu Bapak Kiai Haji Rukman Hakim MPD, yang alhamdulillah telah bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu calon duyufur rahmah yang mudah-mudahan senantiasa dicucuri rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, mungkin baru 2 kali pertemuan, atau mungkin baru pertama kali hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita berusaha untuk mengajak rekan-rekan kita, teman-teman kita yang mungkin ada di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah mendapatkan jatah kuota keberangkatan haji. Mari sama-sama kita ajak untuk bersama-sama mengikuti manasik. Ilmu manasik ini tentunya sangat penting, mengingat kita di tanah suci bukan dalam waktu yang singkat. Berarti kita memakan waktu kurang lebih 40 harian selama prosesi ibadah haji tersebut dilaksanakan. Maka tentulah banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita siapkan di diri kita, sehingga pada pelaksanaan ibadah haji tersebut kita tidak mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tentulah kita sudah harus benar-benar istitoah, artinya siap lahir dan batin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan materi manasik pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita membacakan talbiyah bersama-sama untuk menguatkan niat kita, untuk menguatkan jiwa kita, untuk menambah dan memupuk rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari awal kita manasik ini sampai prosesi keberangkatan dan kepulangan nantinya, insya Allah Allah sehatkan kita semuanya, Allah mampukan kita lahir dan batin kita, sehingga proses pelaksanaan ibadah haji yang akan datang kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bertalbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita waqina adzabannar, dijauhkan dari segala kesusahan, kesulitan, dan tentunya azabnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, calon-calon duyufur rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti bersama, kita dengarkan bersama tanpa memperpanjang mukaddimah. Mari kita ikuti manasik-manasik haji dari waktu ke waktu. Insya Allah pasti setiap pertemuan itu materinya pasti jelas berbeda, karena pematerinya juga berbeda, mata acara ataupun mata kuliahnya juga berbeda. Tentu semua itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, bahkan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan dari awal ini hingga pelaksanaan haji yang akan datang. Mari langsung saja kita dengarkan bersama uraian dan penyampaian oleh pemateri kita, yaitu beliau Bapak Kiai Lukman Hakim MPD. Kepada beliau waktu dan tempat semoga kami persilakan. Menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasyarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Travel Sutra Tur Hidayah, beliau Kiai Haji Yamin Al-Hafidh yang saat ini masih menjalankan ibadah umroh, dan juga salah satu mutawif dari Travel Sutra Tur Hidayah, Ustadz Eko, yang tadi telah membuka acara manasik haji pada siang hari ini. Bapak Ibu calon-calon duyufur rahman, ya, meskipun secara syariat sudah bisa dipastikan insya Allah semuanya berangkat tahun ini ya. Tahun ini cuma kejelasannya ya tahun depan 2026 ya, betul. Tapi tetap masih disebut calon sebab belum melaksanakan ibadah hajinya. Duyufur Rahman semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Siang hari ini kita akan mempelajari ilmu yang wajib ain Bapak Ibu pelajari. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu sangat wajib, bukan hanya sekedar wajib, sangat wajib bagi muslim laki dan perempuan. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini bukan semua ilmu, tapi ilmul hal, kata Syekh Az-Zarnuji. Ilmunya sesuatu yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji
tentunya sekaligus juga umroh, maka hukumnya wajib ain belajar ilmunya haji dan umroh yang disebut manasik. Ya, kita manasik, yuk manasik itu artinya kita belajar ilmunya haji dan umroh. Sehingga sekali lagi perlu bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita, membimbing kita, Bapak Ibu yang hari ini melaksanakan kewajibannya mempelajari ilmu yang wajib ain Bapak Ibu pelajari, yakni ilmu manasik, haji dan umroh. Ini semuanya rata-rata sudah pernah umroh ya? Ada yang belum? Bapak belum? Sudah? Sekali. Berarti ada yang belum, ada yang sudah ya. Baik. Tentu sebelum saya menyampaikan materi, sebelumnya juga Bapak Ibu pernah menerima materi manasik dari guru-guru yang lain. Anggap saja jika sama itu untuk menguatkan, jika belum itu ilmu baru untuk Bapak Ibu semuanya. Salam. Pertama, Bapak Ibu, hukum melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib ain seumur hidup sekali. Siapa yang diwajibkan haji juga umroh, jadi hukumnya seumur hidup sekali itu wajib ain. Yang wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh mereka yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Allah berfirman, wajib bagi manusia yang mampu untuk mengunjungi rumahnya Allah melaksanakan ibadah haji. Mampu bukan hanya mampu bekalnya saja, tapi kata mampu di sana satu mampu bekalnya, mampu untuk zaman kita dulu istilahnya ONH, nggak tahu sekarang apa istilahnya. Dulu namanya ongkos naik haji. Makanya karena dinamakan ongkos naik haji, tiap tahun naik terus biayanya. Ya, kita 2010 alhamdulillah ditakdirkan haji bersama istri, itu biaya paling murah karena juga biaya disesuaikan dengan kurs dolar waktu itu. Itu tidak sampai 30 juta waktu kita. Mampu bekalnya, berarti mampu bayar ONH-nya sekaligus mampu meninggalkan harta kepada mereka yang nafkahnya menjadi kewajiban kita selama kita tinggalkan untuk melaksanakan ibadah haji. Satu, mampu bekalnya. Yang kedua, mampu fisiknya. Duit banyak bahkan berlebih, tapi kalau fisiknya nggak mampu, stroke semisal, atau kata dokter sekarang ada aturan baru ya. Ada aturan baru kalau sudah cuci darah nggak bisa lagi untuk berangkat haji. Zaman kita bahkan tahun kemarin masih boleh. Kita pernah bawa jamaah Singapura, itu satu bis yang 3 cuci darah. Tiap 2 hari sekali. Merepotkan. Sekarang aturannya meskipun masih muda, tapi kalau sudah divonis rutin cuci darah, sudah nggak bisa lagi berangkat haji. Ini aturan baru, ya. Insya Allah semuanya belum ada yang cuci darah ya. Ini mampu fisiknya. Yang ketiga mampu perjalanannya. Bekal ada, fisik kuat, tapi perjalanan nggak aman. Sedang ada peperangan di Timur Tengah. Kalau kita paksa tetap haji, khawatir kena peluru nyasar, bom nyasar, maka tidak dikatakan mampu. Tapi kalau sudah mampu, bekal mampu, fisik mampu, aman perjalanannya, masuk dalam ayat, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila,
manusia yang mampu wajib mengunjungi rumahnya Allah untuk berhaji maupun umroh. Jadi umroh itu pun juga wajib ain seumur hidup sekali. Sesudah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya sunnah. Ini yang perlu dipahami tentang hukum berhaji. Kalau ada orang yang mampu berhaji kok dia sepelekan, dia tunda nanti, masih muda, tobatnya belum maksimal, dia sepelekan, maka kena ancamannya Rasulullah. Kena ancamannya Rasulullah. Rasul katakan, mangkana lau sa'atun falam yahujja, siapa yang dimampukan Allah berhaji tapi enggak mau haji dengan banyak pertimbangan, maka fal yamut, mati dia belum haji, insya'a yahudiyan au nasraniyan, milih mati Yahudi apa mati Nasrani. Maklum keduanya mati kafir. Nauzubillahi min. Jadi jangan pernah tunda kalau tergolong mampu meskipun masih muda. Bismillah, memenuhi panggilannya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita masuk materi Bapak Ibu. Kalau disimpulkan, komponen ilmu manasik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fisik. Ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang bersifat fisik. Tidak ada kewajiban kita baca apapun, nggak ada. Beda dengan ibadah sholat. Ada yang namanya rukun qauli, wajib baca Fatihah, wajib baca takbiratul ihram, wajib baca tahiyat, wajib bersolawat pada Nabi, wajib bersalam. Kalau haji dan umroh tidak ada satu pun dzikir atau doa yang wajib kita lafalkan. Yang penting fisik kita kuat. Makanya Bapak Ibu para duyufur rahman, calon duyufur rahman, gak usah pusing kalau lihat isi buku manasik doa yang begitu banyak, gak usah. Apalagi sampai dihafalkan, menghabiskan waktu, gak usah. Ya, gak usah, gak ada kewajiban, ya. Apalagi hajinya nanti pasti ada yang bimbing. Udah ngikutin saja yang diucapkan pembimbing atau ngamini. Saya biasanya kalau menjadi pembimbing, aba-aba saya itu 2. Amini berarti tinggal ngamini. Ikuti berarti tinggal ngikuti. Aba-aba ikuti itu karena saya yakin jamaah bisa ngikuti. Sebab zikir yang kita baca, zikir yang familiar. Subhanallah kan pasti bisa ngikuti. Tapi ketika zikir yang kita baca, doa yang kita baca nggak familiar, bahkan mungkin baru dengar, cukup amin. Sama saja itu. Iya, nggak usah dihafalkan. Jadi ibadah haji umroh, bapak-bapak nggak usah pusing. Waduh, lihat buku manasik banyak kali doanya, nggak usah pusing. Sebab nggak ada kewajiban. Memang yang terbaik seperti tawaf dalam setiap putaran itu ada doa tertentu, tapi itu nggak wajib. Yang penting fisik kuat. Ada orang hafal di luar kepala isi buku manasik, dzikirnya, doanya, tapi fisiknya nggak kuat, nggak sah hajinya. Tawaf nggak bisa, sa'i nggak bisa, apalagi saat wukuf yang dibutuhkan kekuatan yang ekstra, nggak bisa. Percuma. Makanya haji umroh itu ibadah yang sifatnya fisik. Gak ada satu rukun pun dari ibadah haji dan umroh yang wajib kita ucapkan. Gak ada. Paling rukun pertama namanya ikhram, niat umroh. Sebenarnya dalam hati. Cuma boleh kita ucapkan. Labbaik Allahumma umrotan. Kalau kita ikhram umroh. Kalau kita ikhram haji, di hari hanya kita mulai berangkat,
maka ihramnya, niatnya labbaik Allahumma hajjan. Itu pun nanti tinggal ikut, ada pembimbingnya. Yang penting dijaga kesehatannya dari sekarang. Sebab kita tak akan bisa melaksanakan rukun-rukun haji juga umroh, apalagi sampai kewajiban-kewajibannya yang begitu banyak. Ada mabit Musdalifah, mabit Mina, kalau fisik kita nggak kuat. Jadi sekali lagi nggak usah takut melihat doa dan zikir yang begitu banyak di buku manasik, sampai akhirnya siang malam ngapalin, nggak usah ya. Kita doa dengan doa apapun boleh. Kita zikir semisal kita bisa sholawat, kita bisanya la ilaha illallah, kita bisanya hauqolah, silakan. Tapi kalau yang masih muda bisa baca silakan ya. Yang mohon maaf sudah uzur, baca Arab nggak biasa, nggak usah pusing. Yang penting fisik kuat. Yang kedua, bicara haji pasti tidak bisa dilepaskan dari bicara sejarah. Semua Nabi dan Rasul berhaji. Tapi haji yang menjadi syariatnya Nabi Muhammad dan juga syariat Nabi dan Rasul sebelumnya itu napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Idris, Nabi Adam, mereka haji. Nabi katakan tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka semua haji. Nabi Adam tinggalnya di India, haji. Peristiwa Qabil bunuh saudara kandungnya Habil itu saat ditinggal haji oleh Nabi Adam berbulan-bulan. Cuma syariat haji yang seperti syariat kita itu mulainya dari Nabi Ibrahim. Sebelumnya syariatnya beda. Tapi haji yang dikunjungi ya Ka'bah. Sudah ada Ka'bah. Inna awwala baitin wudhi'a linnas. Allah tegaskan dalam Quran, sungguh bangunan pertama yang digunakan oleh manusia beribadah kepada Allah di muka bumi ini, inna awwala baitin wudhi'a linnas, adalah lalladzi bibakkata mubaraka, bangunan Bakkah. Bakkah itu nama lain Ka'bah, mubaraka yang diberkahi. Jadi hajinya Nabi Adam, hajinya Nabi Soleh, Nabi Idris, Nabi Nuh, sebelum Nabi Ibrahim ya tetap mengunjungi Ka'bah, cuma syariatnya, tata caranya beda dengan syariat haji kita. Kalau syariat haji kita, sebab itu menapaktilasi Nabi Ibrahim dan keluarganya, ada sa'i menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Ibu Hajar saat mencarikan air untuk bayinya Ismail. Mulai Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai Nabi kita Muhammad, syariat haji sama. Makanya ilmu manasik itu komponen yang kedua, historisnya, sejarahnya. Kemudian yang ketiga, filosofinya. Banyak kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap ritual ibadah haji maupun umroh. Itu maksud filosofinya. Nah, itu tak perlu kita jelaskan secara detail ya, tapi kita sebab waktu yang terbatas fokus kepada rukun-rukun haji serta kewajiban-kewajiban haji yang itu nanti akan dikerjakan oleh Bapak Ibu jamaah semuanya. Silakan. Yang baru datang masuk, Sudah, ayo. Bapak Ibu calon duyufur rahman yang kami hormati, kami muliakan, silakan langsung menyesuaikan tempatnya, duduk di belakang. Yuk. Pertama kita masuk pada materi
sebagaimana ibadah yang lain, kita harus ngerti tentang definisi ibadah haji. Tentang definisi ibadah haji. Perhatikan. Menurut bahasa, haji itu artinya mengunjungi atau berkunjung secara bahasa. Kamu mau kemana? Haji, gak apa-apa itu. Berkunjung, haji ke saudaraku fulan. Haji secara bahasa. Sedangkan haji secara istilah, sebagaimana ulama menjelaskan, haji itu berkunjung ke Baitullah yang diawali dengan wukuf di Arafah. Ya, ini karena biasa kita nyampaikan materi umroh, sebenarnya kurang lebih sama, cuma bedanya kalau haji rukunnya ada wukuf, kalau umroh nggak ada wukuf. Tapi selain itu sama, rukunnya ikhram. Kalau haji setelah ikhram wukuf di Arafah, lalu setelah wukuf rukunnya ya nanti tawaf yang disebut dengan tawaf ifadhah. Kalau dalam umroh setelah ikhram langsung tawaf. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i halul dan harus dikerjakan secara urut, tidak boleh dibolak-balik. Jadi haji itu berkunjung ke rumahnya Allah, ke Baitullah yang diawali dengan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ngapain berkunjung ke rumahnya Allah? Untuk ngerjakan tawaf. Setelah tawaf lanjut sa'i. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Diawali dari Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Rukun itu maksudnya pojok. Makanya Ka'bah itu ada 4 pojok. Pojok Hajar Aswad. Kemudian sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani, pojok Yamani. Sebab kalau ditarik ke sana sampai di negeri Yaman. Setelah Hajar Aswad namanya rukun Iraki. Syami apa Iraki? Rukun Syami ke Syam, setelah itu rukun Iraki ke Irak, ya. Jadi rukun itu pojok. Diawali dari rukun Hajar Aswad dan juga diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf. Tawaf selesai, lanjut apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Berlari-lari kecil. Mulai dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Hitungannya Sofa sampai Marwah sekali. Marwah ke Sofa lagi. Terakhir berarti di Marwah. Ya. Coba tunjuk jari yang sudah pernah umroh. Yang sudah pernah umroh. Berarti yang sudah pernah umroh. Banyak juga yang belum ya. Sa'i. Itu namanya setelah sa'i tahallul. Memendekkan rambut. Dalam madzhab Syafi'i ya minimal 3 helai. Kalau nggak ada rambut cukup alat mencukurnya ini ditempelkan ke kepala. Untuk laki-laki sunnah namanya tahlik. Ada istilah taksir memendekkan rambut, ada istilah tahlik membotaki rambut. Itu sunnah bagi laki-laki. Bagi perempuan nggak disunahkan. Sunnahnya motong rambut minimal 3 helai. 3 helai, 3 lembar. Niatnya apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian haji. Tahlik sama taksir. Taksir itu memendekkan rambut, motong rambut. Kalau tahlik itu gundul kepala. Nabi mendoakan khusus mereka yang muhallikina ru'usakum, yang mentahlik, menggundul, membotaki rambut kepalanya. Didoakan khusus, diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Makanya bagi laki-laki setelah selesai
Sa'i itu sunnahnya gundul sampai habis. Gundul sampai habis. Keutamaan umroh, keutamaan haji. Haji al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Kita nanti juga umroh di sana ya. Jadi kita haji, istilahnya sebab umroh dulu namanya haji tamattu. Pelaksanaan haji itu ada ifrad, ada tamattu, ada qiron. Kita nanti prakteknya pasti umroh dulu, karena sampai di sana musim hajinya masih lumayan lama. Kalau mau langsung haji dulu berat, berat ya. Kita umroh dulu, baru nanti hari haji kita melaksanakan haji. Itu namanya praktek haji tamattu. Keutamaan umroh banyak ya. Kalau haji al-hajjul mabrur, kalau hajinya mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tak ada balisan bagi haji mabrur kecuali surga. Belum janji-janji Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wafdullah diantaranya. Jamaah haji, jamaah umroh itu dutanya Allah. Wafdullah, tamu kebesarannya Allah. Tamu kebesarannya Allah. Allah undang mereka, mereka memenuhi undangannya Allah dengan mengorbankan waktunya, pekerjaannya, hartanya. Karena mereka memenuhi undangannya Allah, maka janji Nabi, wa idza sa'alu a'tah. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Jamaah haji, jamaah umroh itu dutanya Allah, tamu kebesarannya Allah. Yang namanya tamu kebesaran pasti dimuliakan. Asal tamunya sopan. Tamu datang ke rumah nggak sopan, ya tuan rumah males memuliakannya. Itu yang harus dijaga. Da'ahum ajabu. Allah panggil mereka, fulan, datangi rumahku, fulan datangi rumahku, ajabu. Mereka bismillah mengorbankan waktunya, mengorbankan pekerjaannya, mengorbankan hartanya, memenuhi panggilannya Allah. Tentu semuanya juga dengan izin dan pertolongannya. Karena mereka mau berkorban demi memenuhi panggilannya Allah, Nabi katakan, idza sa'aluhu a'tahum. Apa yang mereka minta, Allah akan kasih. Makanya Bapak Ibu, di antara yang sangat dianjurkan, karena kalian ini tamu kebesarannya Allah dan Rasul menjanjikan, apa yang Bapak Ibu minta dikasih, perbanyak berdoa. Ya, doakan anak-anaknya, doakan kawan-kawannya, saudara-saudarinya. Sebagaimana pesan Nabi ketika Sayyiduna Umar dan sahabat yang lain minta izin umroh, Nabi berpesan, ya uhai, hai saudara kecilku, sebab umur Umar lebih muda. Asyrikna fi du'aik, sertakan kami semua yang hadir nih, yang kamu pamit kepada kami, sertakan kami semua dalam doa-doamu. Makanya nanti di sana doakan kami ya, doakan kami, doakan yang lain, doakan anak-anaknya, agar semuanya Allah takdirkan bisa mengunjungi rumahnya yang mulia untuk berhaji maupun untuk berdoa. Ya, keutamaan umroh banyak, diantaranya al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Orang yang biasa umroh harus bersyukur 30-35 juta, sungguh sangat gak rugi. Andai kita umroh tahun lalu kita umroh tahun sekarang, 1 tahun dari umroh yang lalu sampai sekarang kita melakukan dosa, umroh berikutnya melebur dosa dan maksiat yang kita lakukan antara umroh sebelumnya dan umroh sesudahnya. Alhamdulillah, gak rugi. Belum keistimewaan sholat khususnya dan juga ibadah umumnya
di Madinah dan di Makkah. Nabi katakan, sholatun fi masjidi hadza, satu sholat dikerjakan di masjidku ini, Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholat fi masiwah, dibanding kita sholat 1000 sholat di Batam, 1000 sholat di selain Madinah, 1000 sholat di selain Masjid Nabawi, lebih utama satu sholat di sana. Jadi 35 juta itu enggak rugi, murah semurah-murahnya. 35 juta, tinggalnya di hotel berbintang, makannya terjamin, sama sekali enggak rugi. Belum pahala yang begitu banyak. Kalau kita ngerjakan sholat di Masjidil Haram, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, tidak tertentu sholat saja, juga tidak tertentu di Masjidil Haram saja. Di Madinah pun demikian, tidak tertentu sholat saja, juga tidak tertentu di masjid saja. Yang penting di area Madinah dan di area Masjidil Haram, semua kebaikan yang kalian lakukan di Madinah dilipatkan 1000 kali lipat, di Makkah 10.000 kali lipat. Yang itu tidak akan bisa kita lakukan di selain kedua tanah suci tersebut. Ya Pak ya? Kira-kira mampu sholat 10.000 kali. Di sana cukup sekali sholat, lebih utama dibanding kita sholat 10.000 kali di Batam. Alhamdulillah. Makanya bismillah, niat yang kuat, jaga kesehatan agar benar-benar bisa sampai di sana. Ya, bisa sampai di sana. Kemudian ini keutamaan haji dan umroh ya. Kalau haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Keutamaannya lagi, kalau bisa umroh di bulan Ramadan, alhamdulillah kami dan istri juga ditakdirkan bisa umroh di bulan Ramadan. Ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Itu membandingi, kata Nabi. Makanya harga umroh di bulan Ramadan terlebih di 10 hari terakhir, harganya lebih mahal daripada harga haji. Harga haji terkadang lebih mahal, apalagi kalau tinggalnya di hotel bintang 5. Nabi katakan, al-umratu fi Ramadan, umroh di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i, itu pahalanya sebanding dengan kalian haji bersamaku, bersama Rasul. Makanya banyak yang buru umroh Ramadan. Sudah ada pernah umroh Ramadan? Belum, alhamdulillah. Sudah? Alhamdulillah. Bersyukurlah ya. Kita alhamdulillah juga sudah pernah. Kemudian keutamaannya lagi, jihadul kabir wal dhaif wal mar'ah al haji wal umrah. Jihadnya orang yang lemah, jihadnya perempuan, jihadnya orang sakit, itu haji, umrah. Ya. Kalau yang kuat harus ikut berperang, tapi yang lemah itu haji dan umroh. Nah ini nih janji Nabi. Tabi'u bainal haji wal umroh. Ini praktek. Kamu habis haji segera umroh. Otomatis itu. Kalau masih ada waktu, kita masih bisa tinggal beberapa hari di Makkah setelah haji, minimal sekali gunakan untuk umroh. Sebab Nabi katakan, hajimu kamu ikuti dengan umroh, fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub, maka sungguh haji plus umrohmu itu bisa menghilangkan sifat fakir, akan dicukupi kebutuhan kita, dan juga bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Yunfiyanil faqra wad dunub, akan bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, kama yanfil kiru khubsal hadid wal dhahab wal fiddah, bagaimana bara api bisa membersihkan kotoran yang ada di logam, di emas dan di perak. Keutamaan haji dan umroh. Biar semangat ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Hujjat Umar wa Abdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Jamaah haji, mohon maaf saya duduk seenak saya. Nah, Sabtu. Sama juga. Sudah mulai banyak pengikut. Ya, saya belum.
Tapi Sabtu kemarin habis operasi, makanya nggak bisa duduk sempurna. Hah? Hah? Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Jamaah haji, jamaah umroh itu wafdullah, dutanya Allah. Bahasa kerennya ambasadornya Allah. Ambasador ya. Kalau yang biasa bisnis MLM itu nanti pada level ambasador banyak komisinya. Da'ahum, Allah panggil mereka, ajabu. Mereka memenuhi panggil Allah dengan mengorbankan waktu, pekerjaan, fisik, harta. Maka wasa'aluhu a'tahum, ketika mereka minta, saja yang beda. Dah. Saat kita haji maupun umrah, itu yang sangat dianjurkan mengucapkan kalimat talbiyah, tidak mengucapkan kalimat yang lain. Kalau sudah niat haji lewat ikhram kita, labbaik Allahumma hajjan, atau niat umroh, labbaik Allahumma umrotan, itu yang sangat dianjurkan memperbanyak mengucapkan kalimat yang disebut dengan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah itu yang bagaimana? Yang tadi Ustadz Eko mimpin. Ini harus dihafalkan. Yang lain nggak hafal nggak apa-apa, tapi ini hafalkan ya. Hafalkan semua kan? Ayo ikuti yang kompak, semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba bareng-bareng tanpa ngikuti saya. 1, 2, 3. Sekali lagi kompak, semangat. Ini namanya bacaan talbiyah. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang Dia panggil. Itu harus menjadi prinsip, sehingga tidak ada kesombongan. Wah, saya kaya kok, bisa haji kan? Berapa banyak orang yang lebih kaya dari kita? Jangankan haji, umroh itu saja belum dilaksanakannya. Saya punya tetangga, sampai orang nyebut Tuan Takur, karena hampir tiap minggu beli tanah. Bulan yang lalu ibu saya meninggal, saya pulang, saya tanya kondisinya, apa sudah haji si Fulan? Jangankan haji, umroh saja belum. Maka Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang Dia panggil. Entah caranya Allah bagaimana. Saya tahadus bin nikmah, haji baru sekali. Umroh berkali-kali. Sebelum diangkat menjadi P3K, minimal 2 kali dalam setahun, sering 3 kali. Banyak duitnya Ustadz, sama sekali nggak pernah bayar. Bahkan malah digaji besar. Berarti Allah memampukan yang Dia panggil dengan caranya. Sebelum saya
di Kementerian Agama ini, kalau sudah masuk di Kementerian Agama, di pegawai itu kan cutinya hanya setahun sekali. Itu tahadus bin nikmah, Bapak Ibu, setiap tahun minimal 2 kali dan sering 3 kali. Bukan sombong, tahadus bin nikmah. Punya uang kah saya? Sama sekali nggak punya. Awal di Batam itu Allah kasih anugerah umroh, dan itu umroh Ramadan, sama sekali nggak punya uang. Kadang itulah Allah ya memampukan kita untuk bisa berkunjung. Tiba-tiba ada orang datang, Ustaz, saya punya hajat besar. Apa Pak Haji? Ini. Ustaz, tolonglah bacakan Quran 2 hataman di Mekah Madinah. Bagaimana? Ya udah Ustaz, umroh saja saya yang biayai. Oh itu biasa itu. 3 tahun terakhir kita memang jadi pembimbing. 2 kali minimal, bahkan sering 3 kali dalam setahun. Ini menjadi dalil bahwa sekali lagi Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang Dia panggil. Mengapa kok ucapannya, ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu? Ada sejarah. Setelah Nabi Ibrahim selesai merenovasi Ka'bah dibantu putranya Ismail. Merenovasi Ka'bah ya, bukan bangun Ka'bah. Karena Ka'bah itu bangunan pertama kali yang ada di bumi ini yang digunakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tadi ayatnya dibaca Ustaz Eko. Wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuk. Allah berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, panggil semua manusia agar mereka mengunjungi rumahku yang baru saja selesai kamu renovasi. Ibrahim berkata, ya Rabb, mungkinkah mereka mendengar panggilanku? Gak mungkin mereka mendengar panggilanku. Apa kata Allah? Sudah, kamu yang panggil, aku yang nyampaikan. Lalu Nabi Ibrahim naik ke jabal dekat Ka'bah, namanya Jabal Abi Qubais. Dulu itu masih berbentuk gunung batu. Di atasnya ada semacam masjid kecil. Dari sanalah ulama-ulama ahli Thariqah dunia itu membeat ulama-ulama sedunia untuk membawa Thariqah ke negaranya masing-masing. Ayah saya haji 81 masih ada masjid kecil itu. Sekarang sudah menjadi istana kerajaan. Kalau kita keluar yang umroh pasti masih ingat, kita keluar selesai sa'i itu ada bangunan mewah. Itu istana kerajaan, itu dulu Jabal Abi Qubais. Di sana sampai tahun 81-82 masih ada masjid kecilnya. Waktu itu Makkah, Madinah, Saudi Arabia belum dikuasai Raja Saud. Pahamnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rajanya namanya Syarif Hussein. Ahlus Sunnah wal Jamaah banget. Makam-makam para sahabat masih banyak dan seterusnya. Lalu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, memanggil seluruh manusia, menyeru seluruh manusia sebagaimana Allah perintahkan. Manusia semuanya, datanglah kalian ke sini mengunjungi rumahnya Allah yang mulia ini. Itu panggilannya Nabi Ibrahim. Dan biidnillah semua manusia dengar, baik yang sudah wujud di bumi, sudah ada, maupun yang masih di alam arwah. Kita semua zaman Ibrahim masih di alam arwah. Semuanya dengar. Tapi tidak semua menjawab panggilannya Nabi Ibrahim. Ada yang hanya diam saja. Tapi ada yang qadarullah menjawab. Jawabannya apa? Labbaik. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, siapa yang saat Nabi Ibrahim panggil agar mengunjungi rumahnya Allah yang murni, yang mulia, dia jawab labbaik sekali, maka seumur hidup
Allah takdirkan dia bisa mengunjungi rumahnya sekali. 2 kali, 2 kali. 3 kali, 3 kali. Kok berkali-kali, bahkan ratusan kali, maka dia pun juga akan mengunjungi rumahnya Allah yang mulia berkali-kali. Kiai Lukman Rifai itu, tahu ya Kiai Lukman Rifai, sekarang Ketua MUI, itu kalau dihitung, mengunjungi rumahnya Allah untuk haji umroh itu hampir 100 kali. Kalau saya masih di bawah 50 kali lah. Tapi kalau 20 kali sudah lebih. Nah itu nggak punya duit, Pak. Nggak punya duit. Saya haji sama istri pun nggak punya duit. Tapi karena Allah mampukan yang dia panggil, ada saja cara Allah itu kita mampu berhaji. Apalagi umroh jelas menjadi mutawif, nggak perlu modal ya. Bahkan karena kita kerja, kita dibayar. Ini harus menjadi penyemangat kita. Sehingga tidak ada sombong. Ini kalau nggak saya yang punya duit, nggak mungkin bisa haji. Banyak yang tuan takur dari kita, itu jangankan haji, umroh saja. Nah mudah-mudahan kita semua, anak-anak keturunan kita, di zaman arwah dulu, ketika Nabi Ibrahim manggil menyeru kita atas perintahnya Allah, kita semua anak-anak keturunan kita tergolong orang yang jawab panggilannya Ibrahim. Kok nggak diamini sih? Kayak nggak semangat ini. Oh iya. Terus gimana? Oh, dengannya terlalu serius. Baguslah ya. Mudah-mudahan amin. Labbaik sekali. Labbaik 2 kali. Labbaik 100 kali. Masa ada Ustaz? Kiai Lukman Rifai itu nggak usah jauh-jauh karena beliau pembimbing Julindo dan hampir dulu sebelum sekarang ya, sebelum Covid itu beliau kalau cerita 1 tahun itu 6 bulan di sana. 6 bulan baru di sini. Itu beberapa bulan yang lalu ngobrol, kalau dihitung itu sudah hampir 100 kali. Bisa jadi beliau dulu di zaman arwah, ya nggak usah jauh-jauh, Kiai Yamin Al-Hafidh, nah itu mungkin udah hampir 100 kali juga kalau dihitung ya. Haji sudah 4 kali beliau ya. Berapa kali? Belum umrohnya yang hampir tiap bulan. Ini 1 bulan full di sana. Dan pasti setiap pemberangkatan satu rombongan minimal 2-3 kali umroh. Minimal. Belum nanti ada yang minta tolong badal umroh. Nah, mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita tergolong yang jawab labbaik, amin Allahumma. Makanya labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Rabb lewat Ibrahim. Ayatnya wa adzin, Ibrahim adzin finnas, panggil semua manusia bil haji, agar mengunjungi rumahku yang mulia ini. Ya'tuka, mereka akan datang ke rumahku rijalan, berjalan kaki, yang dekat Mekah, India zaman dulu jalan kaki, wa ala kulli dhamir, naik kendaraan, pakai onta, pakai kuda, pakai pesawat, sekarang pakai kapal. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan berbondong-bondong mendatangi, mengunjungi rumahku. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan. Kita tergolong yang naik kendaraan dari segala penjuru yang jauh-jauh. Itu ayat Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin. Akhirnya, mungkinkah manusia mendengar panggilanku ya Rabb? Sudah, panggil saja, aku yang nyampaikan. Naik ke Jabal Abi, udah lupa. Jabal, apa namanya tadi? Yang sekarang sudah menjadi istana kerajaan? Jabal Abi Kayaknya bakul kubis ini. Jabal Abi Qubais, apa? Di sana manggil, semua dengar, yang menjawab labbaik, maka sungguh mereka pasti bisa mengunjungi rumahnya Allah. Nah, ini yang diperbanyak dibaca. Meskipun setelah selesai wukuf, masuk malam 10 Dzulhijjah,
itu kan kalau kita disunahkan memperbanyak takbiran, Allahu Akbar. Bagi jamaah haji tetap yang dianjurkan dibaca talbiyah. 2 tahun yang lalu, kawan yang mukimin di sana haji. Di malam 10 Dzulhijjah dia live. Dia takbiran. Saya ingatkan, Ustaz, antum ini kan statusnya belum selesai balang jumroh. Meskipun malam takbiran ya tetap talbiyah. Oh iya Kiai makasih. Makanya live itu. Jadi meskipun di malam takbiran yang sangat dianjurkan tetap memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Paham ya? Minimal inilah yang dihafalkan. Yang lain-lain di buku manasik gak usah daripada stres nanti. Gak usah ya Pak. Wes pokoknya kalau kiai kami itu ngajarin manasik orang-orang yang sudah tua, sudah Bu, bukunya dikempit saja. Lalu doanya cukup Allahumma kempiten. Ya Allah, doa-doa, dikir-dikir yang ada di buku manasik yang aku kempit ini, tolong diijabah semua. Dah cukup. Gak usah pusing, ya. Karena sekali lagi, dalam ibadah haji dan umrah yang dibutuhkan fisik, tidak ada satu kewajiban pun untuk membaca doa tertentu, zikir tertentu. Kecuali yang muda-muda, apalagi yang ustadz, silakan dibaca. Kalau yang sudah tua, nggak usah pusing ya. Tinggal amin, amin. Doa seenak kita saja. Zikir semampu kita saja. Paham ya? Jadi nggak usah pusing. Waduh, banyak kali doanya ya. Gimana nanti bacanya? Kalau saya jadi bimbing, aba-abanya cuma 2. 1, ikuti. Kalau saya tahu yang dibaca zikir yang familiar. Subhanallah, mereka bisa ngikuti. Walhamdulillah ngikuti. Kalau nanti yang nggak familiar, saya tahu pasti mereka nggak bisa ngikuti. Amini dah, amin, amin. Nggak ada jamaah kita yang ketika tawaf itu sambil buka-buka ini, nggak ada. Nggak ada, mending amin toh. Sambil nikmati indahnya Ka'bah. Kita suwibu begini, ternyata salah. Sudah terlanjur dibaca, ini kan putaran kedua, kok malah putaran kelima? Salah, Bu. Mending amin, amin. Biar itu yang baca mutawifnya, yang digaji dibayar, cukup, enak, ya, enak. Kecuali kalau kita semisal tawaf sunnah sendiri, silakan. Umroh sendiri, silakan. Ya, dan sekali lagi, andai kita nggak baca apapun, kita bisanya cuma shollallahu ala Muhammad, silakan. Nggak harus doa-doa yang ada dalam buku manasik. Kemudian kita persingkat. Nah, ini prinsip ibadah haji. Jam berapa ini? Udah 1 jam lebih juga. Oke, prinsip ibadah haji dan umroh ya. 1, haji umroh sifatnya fisik. 2, haji umroh masing-masing berdiri sendiri. Haji sendiri, umroh sendiri. Bukan kok 2 ibadah yang jadi 1. 3, kalau haji dilakukan di musim tertentu. Hanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mulai Syawal. Makanya kalau kita semisal hajinya ifrat, sementara datang kita itu masih 1 minggu lagi, ya itu berat. Memang pahalanya paling besar. Tapi kalau kita sudah niat ikhram, selama 1 minggu, kita harus menjaga dari perkara-perkara yang menjadi larangannya orang yang ikhram, berat. Tapi kalau tamattu, ya kita umroh dulu. Nanti pas musim haji, kita baru haji. Rata-rata tamattu. Ifrat itu wali lah. Ulama-ulama yang benar-benar bisa mengendalikan nafsunya berhari-hari, berminggu-minggu, mampu. Kalau kita nggak mampu, ya. Di musim haji, kalau umroh bebas, tidak harus di musim tertentu. Haji umroh diwajibkan yang mampu, sudah dijelaskan. Penggabungan haji umroh wajib bayar dam. Kalau ifrad nggak bayar dam, tapi kalau tamattu qiran bayar dam. Ini hasil basul masail terbaru tadi malam di pelosok.
dam itu ternyata ada ulama yang membolehkan pembayarannya nanti di Indonesia. Makanya yang punya bisnis jual beli kambing siap-siap nanti pembayaran dam jamaah haji yang jumlahnya ratusan ribu bisa jadi pakai hasil Bahsul Masail ini tidak di sana tapi di Indonesia. Nah, itu. Tapi nggak tahu apakah diakomodir Kementerian Agama atau tidak. Hasil Bahsul Masail yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso itu ternyata bayar dam haji tidak harus di tanah suci. Tapi cuma kita karena mengikuti pemerintah ya tetap mengikuti regulasi yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Itu paling aman ya, paling aman. Ada peluang bisnis itu. Kalau memang benar-benar diakomodir, yang biasa bisnis kambing, wah peluang bisnis luar biasa itu. Itu banyak itu Pak. Belum korbannya kan. Itu kalau jamaah haji semuanya pasti bayar dam sebab hajinya itu tamatuk. Kalau jumlahnya berapa sekarang kuota haji? 700.000 kan? 700.000. Enggak, kuota haji tahun ini. Batam aja 600 coba. Nah, nggak bisa bayangin ini. Nah, Batam aja. Se-Indonesia kan ratusan ribu. Nah, Nah, ya coba. Itu peluang bisnis besar itu. Wanita haid ini ya. Mana tadi? Nah, nih. Penggabungan haji umrah wajib bayar dam. Wanita haid nifas boleh melakukan semua amalan haji kecuali tawaf. Ya, tawaf harus dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tawaf harus suci. Tapi dalam pandangan mazhab yang lain itu hanya disunahkan tapi bayar dam. Itu nanti akan dijelaskan oleh para mutawif. Kami sering mencari solusi. Karena waktu umroh kita terbatas, gak mungkin nunggu jamaah itu sampai suci. Sehingga kita carikan solusi. Pendapat di luar mazhab Syafi'i yang membolehkan tawaf. Silakan, Haji. Ini alhamdulillah. Kenal beliau ya? Kiai Haji Adamrin. Senior. Beliau sekarang Bimas Islam. Masya Allah. Izin ya, kita lanjutkan. Sehat. Ya. Nah. Ini istri beliau, mertua beliau dulu umroh bareng kami. Dulu belum ada ini, masih di SAS. Jadi beliau dulu nitipkan istri beliau, mertua beliau, umrohnya bareng kami, bareng istri. Saya lanjutkan ya, Pak Haji ya. Oke, dah. Kemudian persiapan yang perlu disiapkan, niat mantapkan. Jangan ada keraguan dengan penjelasan dan motivasi tadi. Niat mantapkan. Jangan sampai niatnya lemah lalu aku tahun depan aja lah. Jangan. Apakah berani menjamin tahun depan bisa berangkat? Bisa jadi baru mengucapkan gitu sakit. Lalu innalillah. Ya, makanya niat harus kuat. Bersihkan diri, banyak tobat. Tentu kita sebagai manusia biasa, banyak dosa, banyak maksiat. Sebelum berangkat, tobat. Kalau dosa berkaitan dengan manusia lain, minta maaf. Tidak akan menjadi hina orang yang mau minta maaf. Ya. Kemudian silaturahim diperbanyak karena kita butuh doa. Yang punya hutang, mas punya hutang yang jatuh tempo ya, bukan kok masih 12 tahun angsuran harus diselesaikan, enggak. Maksudnya kita tinggalkan selama 40 hari, hutang-hutang yang jatuh tempo itu siapkan. Jangan kita enak-enakan haji yang di rumah dikejar-kejar orang nagih hutang, jangan. Semisal tanggal 1 angsuran motor sekian, siapkan. Tanggal 5 angsuran mobil sekian, siapkan. Ibu-ibu tanggal 11-nya angsuran baju sekian. Harus disiapkan arisan ya. Jadi maksudnya hutang di sini itu hutang yang jatuh tempo. Bukan kok angsuran mobil masih 4 tahun berarti harus dilunasi. Oh enggak. Angsuran rumah KPR 12 tahun. Oh,
Ustadz kok paham sekali? Ya karena saya juga banyak angsuran. Biar semangat cari duitnya ya. Terus bekal harta yang halal, usahakan yang kita gunakan untuk bekal ibadah haji yang halal. Kemudian ini manasik haji wajib dipelajari dengan benar. Persiapan untuk haji dan umroh, mandi sunnah ikhram. Yang biasa umroh pasti paham. Sebelum ikhram disunahkan mandi, berpakaian ikhram. Maklum ya, kalau perempuan seperti sholat, pakai telekung saja, laki-laki yang beda. Hanya pakai 2 lembar kain ikhram. Sholat sunnah ikhram, setelah mandi, lalu sholat sunnah ikhram. Kemudian niat umroh, kalau umroh. Niat haji dari mikot. Mikotnya di mana? Karena sudah menjadi penduduk Mekah dari hotelnya masing-masing. Dari hotelnya masing-masing, nanti dibimbing itu. Sebelum ke Arafah itu sudah berniat untuk haji. Kemudian talbiyah perbanyak. Larangan-larangan ikhram. Yang untuk laki-laki perempuan jumlahnya 10 itu harus dijaga dengan benar. Beda rukun haji umroh hanya 1. Kalau haji ada wukuf. Kalau umroh enggak ada. Haji waktunya tertentu. Musim haji itu mulai Dzulhijjah, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau umroh bebas kapanpun. Cuma kalau sudah mendekati musim haji ditutup. Ditutup, kita nggak bisa umroh. Kalau umroh ini nggak ada wukuf, setelah ikhram langsung tawaf. Sa'i maklum sudah kita tertib baru surut. Nggak boleh dibolak-balik. Wajib haji ikhram dari mikot. Nggak boleh ikhram seenak kita. Kalau kita ikhram tidak dari mikot. Mikot itu apa sih? Batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau kamu menjadi penduduk Madinah, niatmu harus dari sini. Bir Ali contohnya. Nggak boleh dari selain Bir Ali. Kalau kamu dari Indonesia mau langsung umroh, mikotmu dari daerah yang namanya Yalamlam. Nanti kita di pesawat itu diumumkan. Kita di daerah Yalamlam, yang mau ambil mikot silakan di atas pesawat. Kita di atas daerah Yalamlam. Kalau kita haji sudah lebih dari 3 hari di Mekah, maka kita penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah, mikotnya dari mana? Dari tempat tinggalnya, dari maktab, dari hotelnya. Kalau kita niatnya tidak dari mikot, kita wajib bayar dam. Kita wajib bayar dam. Kemudian mabit di Muzdalifah. Setelah tanggal 9, masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ninggalkan Arafah. Kita akan mabit. Cuma ya kondisional, kalau terlalu rame itu banyak yang tidak bisa mabit. Sehingga mereka hanya murur lewat saja. Mabit di Muzdalifah. Mabit itu apa? Nginep. Harus lewat tengah malam. Baru melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melontar jumroh Aqobah. Mabit di Mina. Melontar jumroh yang 3 ula wusta Aqobah. Ninggalkan larangan ikhram. Yang 10. Nah, nanti pada kesempatan yang lain akan dijelaskan. Ya, diantaranya laki-laki tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kalau sudah niat labbaik Allahumma umrotan untuk umroh atau labbaik Allahumma hajjan, laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Sering kita selalu ingatkan, bahkan jangan niat sendiri nanti di bis. Kita tanya, sudah dibuka Pak? Sudah dibuka. Mohon maaf, CD-nya sudah dibuka. Sudah Pak Ustadz, sudah. Kalau sudah kita mulai niat ya. Akhirnya kita bimbing niat. Setengah jam perjalanan kakek-kakek datang. Ustadz, ternyata celana dalam saya itu sering. Udah jelaskan itu sering. Ya itulah celana dalam yang seharga kambing ya itu. Ya, karena dia wajib bayar dam yang terbaik nyembelih kambing. Nah, makanya agar tidak kena dam,
larangan ihram dijaga. Ibu-ibu pun begitu, nggak boleh pakai wewangian. Perjalanan Madinah ke Makkah, lalu transit makan, dia pakai sabun. Nah itu kena dam itu. Meskipun damnya dam tertib. Dam tertib itu meskipun damnya takhir, boleh milih. Tapi tetap yang terbaik nyembelih seekor kambing. Cuma kita arahkan yang tidak itu, karena banyak yang keberatan. Terus apa? Memberi makan fakir miskin kota Makkah sebanyak 2 kali zakat fitrah. Ya kurang lebih 6 orang itu per orangnya 50.000 daripada kambing. Kan ada itu mutawis yang saklek. Pokoknya damnya itu harus kambing. Meskipun hanya pakai sabun. Sempat kita berdiskusi tajam karena ustadz itu mukimin di sana padahal mewajibkan harus kambing, nggak boleh yang lain. Padahal dam itu ada dam takhir, boleh milih. Kalau pelanggarannya ringan, pakai wangian, pakai yang berjahit, itu boleh milih. Boleh milih antara nyembelih kambing dan memberikan makan kepada 6 fakir miskinnya kota Makkah sebanyak 2 kali zakat fitrah. Bisa diuangkan dalam mazhab Hanafi, ya kurang lebih kalau diuangkan per orangnya 50.000 itu sudah lebih 300.000. Ya, kita umroh yang Januari itu habis operasi, belum sembuh. Jadi saya bayar dam terus karena saya pakai pempes. Ya, boleh. Saya pakai pempes. Sebab kalau nggak pakai pempes khawatir nanti darahnya kemana-mana. Ya saya bayar dam terus. Saya mau tahu, nggak apa-apa itu. Damnya itu tadi 300.000, ada lebihnya sedekah. Ya, itu namanya dam takhir, boleh milih. Ada dam tak tertib, nggak boleh milih. Pokoknya harus nyembelih kambing, harus nyembelih onta. Ketika pelanggarannya pelanggaran berat, Ya, ini wajib haji, meninggalkan larangan ihram. Ini ihram, niat umroh, niat haji, labbaik Allahumma hajjan dan seterusnya. Itu nanti pas kalau di manasik prakteknya. Jadwalnya kapan untuk praktek? Belum. Sementara teori yang dimatangkan ya. Larangan ihram ini ada 10 secara rinci ya. Ada 10. Nah, ini kita kasih bocoran dulu aja. Nanti untuk detailnya di manasik berikutnya ya. Nah, sudah 1,5 jam ini. Saya kira ini mungkin yang perlu saya sampaikan menjadi bekal ilmu manasik calon duyufur rahman semuanya. Mudah-mudahan terus dikasih kesehatan ya. Sekali lagi ibadah haji umroh ibadah fisikle. Nggak perlu takut, nggak hafal bacaan doa dan zikir yang ada di buku manasik. Tapi takutlah kalau kalian nanti sakit sehingga perlu dijaga. Yang biasa minum obat, minum secara rutin sesuai petunjuk dokter. Yang biasa pakai vitamin ke sana, jangan mengandalkan vitamin dari petugas. Bawa sendiri, Sebab mungkin nama obatnya di apotek sana sama, tapi dosisnya beda. Bawa sendiri. Kita yang tahu kesehatan kita, kelemahan kita. Sebab sekali lagi, umroh haji ibadah yang butuh fisik kuat. Ada tawaf butuh fisik, ada sa'i, itu jalan per Sofa ke Marwah 700 meter. Kalau kali 7 sudah berapa? Belum tawafnya. Itu pun kalau tawaf kita tidak ngambil yang pinggir. Kalau ngambil yang pinggir bisa 1,5 jam baru selesai. Butuh fisik yang kuat. Ya, sehingga terus minta kepada Allah sampai hari H berangkat tetap dikasih kesehatan, juga didorong mungkin ya namanya saya lihat umurnya rata-rata sudah di atas kepala 5 itu pasti sudah ada yang harus minum obat rutin. Bapak masih enggak minum obat rutin? Insya Allah belum. Alhamdulillah ya, ikuti petunjuk dokter. Mudah-mudahan disehatkan semuanya sampai hari H pelaksanaan ibadah haji nanti. Amin Allahumma. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Kita detailnya nanti tentang larangan ihram masih ada kesempatan untuk berjumpa kembali. Semoga bermanfaat.
ilmunya diridhai oleh Allah, barokah untuk kita semua. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Mumpung ada beliau, mungkin ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, calon-calon